Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, serta Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Pernahkah Anda merasa gelisah ketika melihat unggahan teman di media sosial yang sedang berkumpul, berlibur, atau memenangkan suatu kompetisi? Tidak jarang muncul pikiran seperti, mengapa hidup orang lain tampak begitu menyenangkan, sementara saya hanya berada di kamar mengerjakan tugas. Perasaan semacam itu bukan hal sepele. Dalam kajian psikologi modern, kondisi tersebut dikenal dengan istilah FOMO atau Fear of Missing Out, yaitu rasa takut tertinggal dari berbagai momen, informasi, maupun kesenangan yang dialami orang lain. Fenomena ini banyak dialami oleh generasi zilenial yang tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital yang sangat pesat. Kita hidup di era di mana hampir seluruh aktivitas terekam dan dipublikasikan secara daring. Media sosial menjadi bentuk ruang untuk menampilkan keberhasilan, kebahagiaan, hingga gaya hidup. Akibatnya, tanpa disadari, kita terus membandingkan diri dengan orang lain. Dan menurut penelitian Oktorika pada tahun 2023, menunjukkan bahwa 59% mahasiswa pengguna media sosial di Indonesia berada pada tingkat FOMO sedang dan 23% pada tingkat tinggi. Yang artinya hampir 8 dari 10 mahasiswa pernah mengalami yang namanya FOMO dalam kehidupan sehari-hari. Temuan lain oleh Aresti pada tahun 2023 dari Universitas Diponegoro menjelaskan bahwa FOMO memiliki korelasi kuat dengan kecanduan media sosial dan meningkatnya kecemasan. Semakin tinggi tingkat FOMO, semakin sering seseorang memeriksa ponselnya bahkan hingga larut malam, yang berdampak pada menurunnya kualitas tidur dan fokus belajar. Sementara itu, Fakih dan Nasoha di tahun 2025 dari Universitas Terbuka menyatakan bahwa generasi zilenial cenderung membangun identitas diri melalui media digital. Pengakuan dan validasi daring menjadi bagian penting dari harga diri mereka. Ya, hal ini memperkuat tekanan sosial yang memicu timbulnya FOMO. Dari sisi psikologi sendiri, FOMO dapat menimbulkan kecemasan sosial karena individu merasa tertinggal dari lingkungannya. Selain itu, muncul kelelahan emosional akibat tekanan untuk selalu tampak baik-baik saja di dunia maya. Dan dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan kepuasan hidup dan memperburuk juga untuk kesehatan mental. Karena otak terus menerima sinyal bahwa dirinya kurang dibandingkan orang lain. Menurut pandangan saya, FOMO merupakan bentuk sinyal psikologis bahwa seseorang sedang kehilangan keseimbangan antara dunia digital dan dunia nyata. Sayangnya, banyak individu yang merespons perasaan tersebut dengan terus berselancar di media sosial. Alih-alih berhenti sejenak untuk menenangkan diri, beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengelola FOMO antara lain, yang pertama yaitu menyadari batas diri. Jadi, tidak semua hal di media sosial itu perlu diikuti. Terkadang beristirahat dari handphone 1 jam saja sebelum tidur itu lebih menenangkan daripada mengetahui tren terbaru. Yang kedua, yaitu melatih kesadaran diri atau mindfulness. Ketika merasa iri atau takut tertinggal, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah hal ini benar-benar penting bagi saya? Yang ketiga yaitu membangun ruang sosial yang sehat. Perguruan tinggi dapat memfasilitasi kegiatan literasi digital, konseling ringan, atau program digital detox day, agar mahasiswa dapat berinteraksi langsung tanpa ketergantungan pada media sosial. Dengan langkah-langkah tersebut, individu dapat menyeimbangkan kebutuhan untuk terkoneksi dengan kebutuhan untuk beristirahat.
secara emosional. Rekan-rekan sekalian, FOMO bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi harus dipahami. Ia menjadi pengingat bahwa di tengah derasnya arus informasi dan gaya hidup digital yang sekarang ini, kita tetaplah manusia yang memerlukan ketenangan, kehadiran, dan keseimbangan hidup. Seperti ungkapan bijak yang relevan dengan era modern sekarang, kehidupan terbaik bukanlah yang tampak di layar, melainkan sungguh-sungguh yang kita jalani. Mari kita belajar menikmati jeda, karena tidak mengikuti semua hal bukan berarti kita tertinggal. Justru itu, proses pertumbuhan diri dimulai. Saya Derajat Agung, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.